Kita terus berbicara seolah-olah kita masih memiliki kekuasaan, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita kemudian berbicara tentang nilai-nilai kita. Salah satu ungkapan yang sering Anda dengar di parlemen adalah, kita harus. Seolah-olah kita memiliki kekuasaan. Kita harus memastikan bahwa orang Tiongkok berhenti menganiaya orang Uruguay. Kita harus. Saya tidak tahu. Yang benar-benar bisa Anda katakan adalah ini semacam refleks historis. Nagkibiatiksatsworthies yung dan dididik di universitas. At tetap proud into ananas hal ini. In some way, just to say these things. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya mendapat kehormatan besar untuk berbicara dengan Lord Robert Skidelsky, yang merupakan Profesor Emeritus Ekonomi Politik di Universitas Warwick, penulis biografi 3 volume tentang ekonom John Maynard Keynes. Dan sejak 1991, ia telah menjabat sebagai anggota House of Lords, yaitu Majelis Tinggi Parlemen Inggris tentu saja. Lord Skidelsky, selamat datang. Terima kasih. Lord Skidelsky, Anda baru-baru ini menulis artikel opini di The Guardian, di mana Anda mengkritik politik Inggris terhadap perang di Ukraina. Kemudian pada hari Senin 17 Maret, Anda kembali mengulangi kritik Anda juga di parlemen. Anda berbicara tentang perlunya perdamaian dan diplomasi, dan Anda kembali dikritik untuk itu. Bisakah Anda mungkin memberikan inti dari apa yang Anda pikir Inggris saat ini lakukan salah dalam pendekatannya terhadap Ukraina dan Rusia? Nah, terima kasih. Saya sudah mengatakan hal yang sama selama 2,5 tahun terakhir, yaitu bahwa kita harus memiliki kebijakan damai dan bukan kebijakan perang. Dan kita tidak bisa memiliki kebijakan perang, karena jika kita benar-benar serius tentang perang, kita hanya akan mengambil risiko eskalasi berbahaya. Karena Rusia jelas jauh lebih kuat daripada Ukraina. Jadi Anda tahu, kebijakan perang tidak masuk akal. Namun, Inggris, maksud saya, krisikayap Inggris bahwa setiap pernyataan pemerintah kita dalam 3 titik mantekal mampu mencapai kemenangan. Dan itu selalu menipu, itu selalu bohong. Mereka tidak pernah akan melakukan itu. Tapi yang terjadi adalah mendorong perang untuk terus berlanjut. Sekarang yang terjadi adalah orang Amerika telah membuang itu ke tempat sampah. Naskah itu sekarang dibatalkan. Jadi yang mereka coba lakukan, menurut saya, Inggris bersama dengan Eropa adalah mencari cara untuk memasukkan diri mereka ke dalam proses perdamaian yang tidak pernah mereka inisiasi. So Miss Well, kestand pertemuan Inggris so aggressive ini. So I think that's the difficulty for British policy at the moment. I completely agree with your observation. Saya sepenuhnya setuju dengan pengamatan Anda. Saya sebenarnya khawatir bahwa cara Inggris dan Eropa mencoba mendekati perdamaian di Ukraina kontraproduktif terhadap proses perdamaian yang sedang berlangsung saat ini. Karena tampaknya Inggris dan Eropa masih berpegang pada perdamaian yang pada dasarnya adalah penyerahan Rusia. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga? Do you see it also that way? Well, you see, these words we use. Nah begini, ada kata-kata yang kita gunakan. Misalnya, orang Inggris sekarang mengatakan bahwa yang kita dukung adalah perdamaian yang adil dan tahan lama. Itu rumusnya. Itu kata-katanya. Nah, apa yang adil dan tahan lama? Ya tentu saja. Tapi jika Anda menambahkan keadilan ke dalamnya, maka tentu saja Anda hampir langsung menghancurkan kemungkinan perdamaian. Karena kita memahami keadilan di negara ini terutama sebagai pemulihan integritas teritorial Ukraina, pembayaran oleh Rusia atas ganti rugi, penuntutan penjahat perang, dan sebagainya. Kita memahami itu sebagai persyaratan perdamaian yang adil. Tapi jika itu kebijakan kita tidak akan mendapatkan perdamaian sama sekali. Karena Anda hanya mendapatkan jenis perdamaian seperti itu. Menurut saya, jika Anda mengalahkan sebuah negara dalam perang, kemudian Anda bisa mengekstrak jenis perdamaian itu. Tapi kasi two them that could UT badness, not the poor wing with spear our jahat beberot. Either doing that or suggesting that that's the way the war should go. So
Jadi kebijakan itu sangat kontraproduktif. Dan inilah contoh lain dari kebijakan yang kontraproduktif. Gagasan bahwa Inggris, Prancis, dan satu atau dua negara lainnya yang kita sebut koalisi yang bersedia akan mengirim pasukan penjaga perdamaian atau penegak perdamaian dan pesawat ke Ukraina. Nah, itu selalu tidak mungkin. Gila untuk berpikir bahwa ada yang akan setuju dengan itu. Tentu saja, orang Amerika tidak setuju dengan itu karena tampaknya memerlukan apa yang disebut sebagai dukungan Amerika. Dan Rusia tidak akan setuju karena mereka telah untuk menghentikan pasukan NATO masuk ke Ukraina. Untuk menyarankan bahwa Anda memiliki sekelompok pasukan NATO dan Anda tidak menyebut mereka NATO, Anda menyebut mereka koalisi yang bersedia. Di sana untuk menegakkan gencatan senjata adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka terima. Where comes this Dari mana asal pandangan dunia ini? Mari kita tidak menyebutnya obsesi, tetapi dari mana asal pandangan bahwa ini bisa dilakukan? Bahwa ini bukan hanya ide, tetapi bahwa ini adalah kebijakan yang benar-benar dikejar oleh Tuan Keir Starmer. Karena ketika dia berada di AS 3 atau 4 minggu yang lalu, dia berdiri di samping Donald Trump, duduk di samping Donald Trump, dan Donald Trump benar-benar bertanya padanya, jadi bisakah Anda menghadapi Rusia sendirian? Tuan Keir Starmer hanya bisa tersenyum, bukan? Karena jelas, jawabannya adalah tidak. Mengapa ada ide bahwa orang Eropa, entah bagaimana perlu memimpin kekuatan, mengetahui bahwa satu-satunya cara ini dapat dicapai adalah dengan dukungan Amerika? Dari mana asalnya? Nah, mereka ingin mempertahankan relevansi mereka. Maksud saya, skenario mereka telah diubah. Jadi dalam beberapa hal, sekarang yang terjadi adalah urusan Amerika dan Rusia atau Trump dan Putin dan Ukraina. Dan Ukraina kurang lebih harus menerima apa yang bisa disepakati oleh dua kekuatan besar ini. Sekarang, di mana posisi Eropa? Tidak ada. Karena kebijakan mereka adalah tidak berbicara dengan Putin sama sekali. Tidak ada kontak diplomatik antara pemimpin Eropa dan kepemimpinan Rusia selama 2,5 atau 3 tahun. Jadi mereka bukan bagian dari kesepakatan ini. Mereka tidak memiliki tempat di dalamnya. Dan itulah mengapa mereka sangat ketakutan. Semacam, mereka benar-benar ketakutan bahwa Putin dan Trump akan membentuk aliansi baru yang entah bagaimana akan mengecualikan orang Eropa. Dan bahwa Amerika akan menarik diri dari NATO, akan meninggalkan NATO, dan itu akan memaksa orang Eropa untuk berpikir serius tentang pertahanan mereka. Dan disitulah saya pikir permainan sekarang berada. Semua orang Eropa telah mengatakan, kita harus meningkatkan pengeluaran pertahanan kita. Mereka berargumen bahwa itu untuk menghadapi ancaman Rusia, tetapi sebenarnya bukan begitu untuk menghadapi ancaman Rusia. Karena saya tidak berpikir ada ancaman Rusia, sebenarnya. Itu untuk menindaklanjuti permintaan Amerika Serikat agar Eropa mulai membayar lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri. Saat ini, saya pikir benar untuk mengatakan bahwa Amerika menyumbang 75% dari biaya NATO. Dan Trump mengatakan, kami tidak akan membela Anda selamanya. Jika Anda menginginkan kebijakan terpisah, Anda harus memiliki kebijakan pertahanan terpisah. Jika tidak, kami yang memutuskan isu-isu utama antara Rusia dan Eropa. Sesuatu yang menurut saya luar biasa ada bahwa kita memiliki 30 tahun sejak akhir Perang Dingin, setelah 1991, 30 tahun untuk pada dasarnya memanfaatkan dividen perdamaian, untuk mendapatkan sesuatu dari fakta bahwa Uni Soviet tidak ada lagi, dan bahkan Rusia ingin berintegrasi ke dalam struktur Barat. Dan, Anda tahu, jika Anda melihat cara perang melawan teror sejak 2001, bagaimana Rusia sebenarnya mendukung banyak hal yang terjadi, setidaknya pada 2001, dan bagaimana orang-orang seperti Gorbachev dan setelahnya juga Yeltsin mencoba melanjutkan membangun rumah Eropa bersama itu, dan bagaimana hal itu benar-benar sepenuhnya menjadi tidak mungkin, juga oleh cara orang Eropa mendekati Rusia. Saya bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan untuk meredakan situasi?
Karena eskalasi tidak hanya terjadi sejak 2021. Eskalasi terus bertemat to stranium. The escalation is going on since 20-25 years with Russia. Well, both America and Europe were really Nah, baik Amerika maupun Eropa benar-benar bertanggung jawab atas kegagalan memanfaatkan dividen perdamaian. Dan saya lebih menyalahkan Amerika daripada Eropa. Intinya adalah bahwa idenya adalah kita menang. Kita menang, dan oleh karena itu kita bisa menciptakan tatanan dunia baru. Dan tatanan dunia baru karena kita menang adalah unipolar. Amerika adalah satu-satunya kutub yang tersisa. Dalam beberapa hal, bahasanya cukup logis. Jika Anda menerima premis itu, ada dunia bipolar. Salah satu kutubnya sekarang telah jatuh. Oleh karena itu, ada dunia unipolar. Dan dunia unipolar adalah dunia yang berpusat pada Amerika. Dan Rusia tidak dipertimbangkan. Rusia seharusnya tidak dipertimbangkan lebih dari musuh yang dikalahkan. Dikalahkan tetapi tidak ditaklukkan. Dan jadi, saya pikir itulah sebabnya dividen perdamaian gagal terwujud pada akhirnya. Karena itu didasarkan pada premis hegemonik. Because it was based on a hegemonic premise. And gradually, as Russia Dan secara bertahap, ketika Rusia pulih kekuatannya dan Tiongkok tentu saja berkembang sangat cepat secara ekonomi dalam periode ini, gagasan tentang dunia multipolar secara alami berkembang. Dan itu menjadi doktrin resmi dari semua orang yang bukan bagian dari aliansi NATO Amerika. Dan begitulah menurut saya itu berkembang. Sangat menarik, saya telah banyak menulis tentang ekonom John Maynard Keynes. Ketika dia menulis The Economic Consequences of the Peace pada tahun 1919 yang menyerang perjanjian Versailles, dia tidak pernah menyalahkan Jerman. Dia tidak pernah menyalahkan Jerman. Dia mengatakan kita harus hidup dengan Jerman, dan kita harus menemukan cara untuk hidup dengan orang-orang yang mungkin tidak kita sukai atau setujui. Karena jika tidak, katanya, dan ini adalah frasanya, balas dendam akan datang. otherwise, he said, and this is the phrase, vengeance will come. And this is what happened really in a way. Dan inilah yang terjadi. Sebenarnya, dalam beberapa hal, setelah berakhirnya Perang Dingin dan pemulihan oleh Rusia, tidak hanya dari beberapa kekuatan, tetapi juga kepercayaan diri yang sebelumnya benar-benar hancur. Kemudian, muncul perasaan penghinaan yang besar ini, dan kita seharusnya benar-benar menegaskan janji awal kita bahwa NATO tidak akan diperluas ke timur. Dan kita seharusnya menegaskannya. Maksud saya, kita tidak pernah melakukannya. Kita ceroboh tentang hal itu, karena kita telah menang. Apa hambatan yang ada untuk perluasan NATO ke timur tanpa batas? Dan setelah semua itu, bukan hanya karena kita telah menang, tetapi kita adalah pihak yang baik. Kita adalah pihak yang baik. Oleh karena itu, kita tidak memiliki niat agresif. NATO hanyalah payung bagi semua negara yang cinta damai, yang takut bahwa Rusia akan menyerang mereka. Jadi itulah pola pikirnya. That was the mindset. What I also encounter with colleagues. Apa yang juga saya temui dengan kolega dan teman dari Asia Tenggara dan dengan kolega dari Global Selatan adalah bahwa bagi mereka, ancaman yang NATO berikan kepada Rusia cukup jelas. Dan kebanyakan dari mengatakan seperti, ya, lihat 1999, Serbia, Yugoslavia bukan bagian dari NATO kan? Itu bukan wilayah NATO. Tetapi NATO pergi untuk membom di sana. Dan NATO pergi untuk membom tempat lain, termasuk Libya. Dan ini maksud saya, jelas, ini akan dianggap sebagai ancaman potensial oleh Rusia. Satu-satunya yang tidak melihat itu adalah anggota NATO yang terus mengatakan bahwa kami adalah aliansi militer paling cinta damai dalam sejarah aliansi militer. Apakah ini disengaja, seperti kebutaan yang disengaja terhadap bagaimana orang lain akan memandang Anda? Atau apakah benar-benar ada blokade mental dalam cara banyak orang di Eropa memandang diri mereka sendiri, NATO? Themselves NATO. I think it's a mental block. I think we cannot. Saya pikir ini adalah hambatan mental. Saya pikir kita tidak bisa mulai membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain karena kita merasa benar. Dan dengan kita, maksud saya Eropa. Dalam cara Eropa dan Amerika memandang diri mereka sendiri, mereka berada dalam tradisi langsung dari pencerahan, kemajuan, dan pasifisme. Dan yang menghalangi adalah semua negara buruk ini. Sekarang, negara-negara buruk ini tertinggal, sayangnya,
Tetapi suatu hari mereka akan mengejar. Dan apapun yang bisa kita lakukan untuk mendorong mereka mengejar adalah dibenarkan. Karena begitu mereka mengejar dan menerima nilai-nilai kita, maka dunia akan damai. Jadi Anda hampir bisa membenarkan kebutaan ini dalam hal kebijakan perdamaian. Kebijakan perdamaian jangka panjang membuat semua orang di global selatan, semua orang di Asia, berpikir seperti kita, mengadopsi nilai-nilai kita, dan kemudian kita akan memiliki perdamaian abadi. Adopt our values, and then we'll have perpetual peace. But meanwhile, you have to have lots of wars in order to... Namun sementara itu, Anda harus memiliki banyak perang untuk mencapai keadaan tersebut. Dan disitulah kebutaan muncul, bahwa kita tidak bisa melihat apapun dari sudut pandang lain. Dan poin yang Anda buat sangat tepat. Di Asia Timur dan di sebagian besar global selatan, NATO dipandang sebagai agresif. Dan intinya adalah, NATO adalah penerus dari semua kekuatan imperial yang mendominasi dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi tentu saja, mereka harus melihat adanya hubungan. Kita harus memiliki diplomasi yang sangat-sangat baik untuk benar-benar menavigasi hal itu. Tapi kita tidak melakukannya. Kita ceroboh karena kita menang. But we didn't. We were careless because we won. You put it beautifully, and I think that is Anda mengatakannya dengan indah. Dan saya pikir itulah masalah yang dihadapi Eropa saat ini. Hanya saja, ini mengejutkan saya, karena ada banyak pemikir hebat. Jelas ada banyak orang, termasuk akademisi, yang mencoba melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Namun, akhir-akhir ini sulit untuk meyakinkan siapapun di Eropa untuk benar-benar memikirkan kembali kerangka umum perang Ukraina. Dan itu juga kerangka umum, seperti yang Anda katakan, dari tradisi pencerahan ini, yang jelas memiliki banyak cara negatif untuk menampakkan dirinya, bukan? Dan terutama jika Anda melihat cara bagian dunia yang terjajah mengalami orang Eropa, mereka mengalaminya sebagai sangat kejam, bukan? Mengapa bagian dari sejarah Eropa ini masih begitu asing bagi banyak orang Eropa? Well, you know something, I think most of the experts... Nah, Anda tahu sesuatu. Saya pikir sebagian besar ahli yang berbicara tentang Ukraina dan hubungan internasional sekarang adalah bagian dari lembaga pertahanan. Anda tahu, mereka dikatakan independen, tetapi sebenarnya tidak. Maksud saya, ada banyak orang di sekitar yang penghidupan dan pengaruhnya benar bergantung pada mereka yang terhubung dengan lembaga pertahanan dan kebijakan luar negeri, negara-negara Amerika dan Eropa. Mereka tidak independen. Semafa New Tepwood. Sekarang, masih tahu period sering tersuatukan dan saya tidak ikut-ikuti ikimanas di Muhammad. And I don't understand quite how it works even. But every single mainstream journal... Tetapi setiap jurnal arus utama mengikuti pandangan resmi pemerintah dan tetap demikian sepanjang perang. Anda menyebutkan, saya pikir, bahwa artikel yang saya tulis di The Guardian adalah pertama kalinya saya berhasil memasukkan artikel ke dalam jurnal arus utama manapun selama hampir 3 tahun. Mengapa demikian? Ini masih sesuatu yang saya pikir sejarawan akan perdebatkan selamanya. Ada beberapa ahli independen dan pemikir yang benar-benar independen. Tapi kan hampir mailer to mall, it's satu thing. Itu malingnya, salah sini salah tertal adalah Jeffrey Sachs. Ini menjadi bisa jelas dan bedi. He speaks out very, very lucidly and courageously. He thinks America is basically to blame. Dia berpikir bahwa Amerika pada dasarnya yang harus disalahkan atas semua masalah ini, dan itu tidak membuatnya sangat populer. Namun tentu saja, dia memiliki banyak pengikut. Dia adalah pemikir yang benar-benar independen, dan saya bisa memikirkan 1 atau 2 orang lainnya. Tetapi kebanyakan dari mereka terhubung dengan lembaga pertahanan dan kebijakan luar negeri. Itu mungkin jawabannya. Tapi mengapa surat kabar harus ada di negara kita? Saya berpikir tentang Inggris. Saya tidak yakin, saya tidak tahu cukup banyak tentang apa yang terjadi di tempat lain. Saya pikir ada lebih banyak variasi di Bermuda bahkan di Amerika. Tapi mengapa Inggris harus begitu sederhana dengan satu naskah? Dan saya menyebutnya menghasut perang. And I call it warmongering. I call it that too, and I think this is what... Saya juga menyebutnya demikian. Dan saya pikir inilah yang terjadi.
kita memerlukan model penjelasan pada suatu saat untuk memahami mengapa dalam masyarakat liberal, di mana pers secara nominal bebas, masih ada sesuatu yang menyebabkan keseragaman dari instrumen pembentuk opini ini. Ya, saya setuju. Maksud saya mengaitkannya dengan salah satu dari 3 hal di Inggris. Pertama-tama, pendekatan moral semacam ini bahwa Anda tahu, moralitas ada pada kita, dan moralitas pada dasarnya adalah demokrasi, dan oleh karena itu ini adalah misi kita. Hal kedua adalah, menurut saya ini adalah refleks imperial, dan Inggris secara unik terbiasa menetapkan hukum untuk sebagian besar dunia, dan tentu saja bahasa Inggris adalah media yang digunakan untuk melakukannya. Dan hal ketiga adalah teror dari kebijakan menenangkan. Kebijakan menenangkan terhadap Hitler selalu ada dalam pikiran orang-orang yang membicarakan hal ini di Inggris. Dan rasa malu karena menenangkan Hitler, dan dengan demikian melepaskannya ke dunia dengan menyerahkan sebagian Cekoslowakia kepadanya pada tahun 1938. Itu selalu ada. Itu hanya di bawah permukaan. Jika Anda membiarkan Putin lolos dengan apapun di sini, dia akan seperti Hitler. Dia akan melanjutkan ke Georgia, dia akan melanjutkan ke negara-negara Baltik, dia akan melanjutkan ke Moldova. Dan setelah itu, ketika dia merebut semua itu, dia akan memikirkan Polandia. Bagaimana orang bisa berpikir dengan cara ini, dengan cara yang begitu terlepas dari konteks? Saya tidak bisa mengerti. Tapi bagaimanapun, itu ada. Saya janji. Ya, saya juga. Saya benar-benar percaya padamu. Dan ini adalah apa yang kita baca sepanjang waktu di semua surat kabar. Tapi yang membingungkan saya adalah, pertama, bahwa narasi ini tentu saja sepenuhnya mengabaikan semua bukti tandingan yang ada. Dan saya terus mengatakan, lihat, bukti tandingan terbesar yang Anda butuhkan adalah Mongolia. Jika narasi Anda adalah bahwa rezim otokratis ingin menghancurkan demokrasi, karena mereka sangat takut, maka jelaskan kepada saya bagaimana mungkin Mongolia yang kecil ini mendemokratisasi dengan indah dan terus-menerus. Dan baik Rusia maupun Cina sama sekali tidak campur tangan. Mereka berdua sangat senang dengan itu, bukan? Itu satu. Yang lainnya adalah tentu saja bahwa narasi ini juga mengecualikan konsekuensi logis. Karena jika Tuan Putin adalah Adolf Hitler, dia akan menjadi Adolf Hitler dengan bom nuklir. Dan Anda perlu berperang sampai akhir dengan Hitler nuklir. Dan itu juga kecualian. Semacam sembarthati and fimting small. Ya, itu luar biasa. Dan Anda bisa menambahkan Mongolia, Finlandia, yang hidup berdampingan dengan Rusia selama 80 tahun tanpa Rusia, setelah perang omong-omong. Saya tidak mengatakan bahwa Putin telah brilian dalam semua yang dia lakukan. Maksud saya, menurut pandangan saya itu adalah kesalahan untuk menginvasi Ukraina. Maksud saya dia diprovokasi, ya, tetapi dia salah perhitungan dengan serius. Saya pikir dia mengira akan mencapai tujuannya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kenyataannya, yang dia lakukan adalah mendapatkan 2 orang tambahan ke NATO. Jadi dia membuat beberapa kesalahan perhitungan yang cukup serius. Saya tidak mengatakan, lihat, Putin melakukan segalanya dengan brilian, dan Amerika melakukan segalanya dengan buruk. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi yang saya setujui sepenuhnya dengan Anda adalah bahwa tidak ada bukti bahwa Putin hanya seorang ekspansionis. Bukti yang ada sangat besar bahwa ide utamanya adalah untuk mencegah NATO menempatkan rudal di perbatasan Rusia, bahwa itu adalah tujuan utamanya. Dan apa keyakinan di antara rekan-rekan Anda di House of Lords? Sejauh yang saya pahami, Anda adalah suara yang cukup kesepian yang mengatakan kita harus menggunakan diplomasi lagi. Mengapa lembaga politik Inggris begitu bertekad dengan pendekatan ini? Ya, saya hampir menjadi suara tunggal di House of Lords. Saya pikir ada 3 dari kami yang secara teratur, kurang lebih, bernyanyi dengan nada yang sama dari beberapa ratus orang. Dan ada yang lain yang mengatakan, lihat, saya yakin kami setuju dengan banyak hal yang Anda katakan, tetapi kami tidak bisa mengatakannya sekarang.
Jadi ada kekurangan keberanian di sana. Ya, maksud saya pikir hal-hal berubah. Akan ada beberapa perubahan yang terjadi, dan Trump yang benar-benar melakukannya. Maksud saya, ada serangkaian hubungan internasional yang stagnan, yang secara tak terelakkan mengarah pada pertempuran terus-menerus dengan kemungkinan eskalasi, dengan Ukraina perlahan-lahan kehilangan tanah, dengan kerugian besar dalam nyawa. Slowly losing ground with enormous loss of life, and that was there was no way of breaking. Dan itu semacam tidak ada cara untuk menembus itu. Dan Trump berhasil menembusnya. Dan garis Inggris, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adalah kita ingin, tetapi agar damai itu bertahan lama, damai harus adil. Karena sangat sulit untuk mendefinisikan apa itu keadilan, itu berarti Anda pada dasarnya berkomitmen untuk terus berperang, kecuali Anda menaklukkan Rusia dengan cara tertentu. Tetapi tentu saja, tidak ada yang benar-benar siap untuk melakukan itu, untuk mengambil risiko perang semacam itu melawan Rusia. Jadi seluruh posisi Inggris, dan menurut saya, posisi Eropa adalah tidak tulus. Itu semacam menyesatkan, itu menipu diri sendiri, itu penuh klise. Seolah-olah orang-orang telah mengalami lobotomi pada bagian otak mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi memikirkan hal-hal ini. Saya merasa itu menakutkan. Saya setuju dengan Anda, karena itu menakutkan. Jika ini berlanjut, itu akan mengarah pada lebih banyak perang. Karena sekali lagi, perdamaian yang adil berarti memaksakan perdamaian, yang berarti berperang. Ya, tetapi pada saat yang sama, Anda juga menyinggung fakta bahwa orang-orang di Inggris tidak bersedia berperang dalam perang yang lebih besar. Dan kita telah melihat itu, bukan? Seandainya NATO bersedia mengintegrasikan Ukraina dan berperang, mereka bisa melakukannya sejak hari pertama, bukan? Baiklah, kita kirim semua pasukan, kita akan berperang besar dengan Rusia. Tetapi mereka mengatakan tidak untuk itu. Jadi bagaimana lembaga politik Inggris dan sebagainya menangani situasi ini? Ketidaksesuaian ini bahwa kata-katanya semua agresif. Tetapi sebenarnya, pada akhirnya, Anda mencoba untuk tidak memiliki perang itu. Yang menurut saya adalah hal yang baik. Saya tidak ingin mereka berhenti. Maksud saya pikir sangat menjijikan secara moral untuk berperang sampai tetes darah terakhir Ukraina. Saya pikir itu sangat menjijikan secara moral. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Ukraina sedang berjuang di garis depan demokrasi, Anda harus masuk ke sana dan berjuang bersama mereka. Jika tidak, itu tidak bermoral. Namun, sebagian besar rekan Anda akan berargumen bahwa mereka tidak demikian. Itu bukan yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin mengorbankan orang Ukraina terakhir. Tetapi pada kenyataannya, itulah yang mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa hidup dengan itu? Mereka mengatakan seperti, orang Ukraina harus terus berjuang, tetapi kami menginginkan perdamaian untuk mereka. Apakah ini masuk akal bagi mereka? Ya, saya tidak tahu. Anda tahu, ada kata-kata untuk menggambarkan ini. Salah satunya adalah disonansi kognitif. Disonansi kognitif menurut saya adalah ketika orang mendiami satu pola pikir tertentu, dan mereka tidak bisa berpikir di luar itu, sampai sesuatu menghancurkan pola pikir tersebut dan memaksa mereka untuk melakukannya. Dan saya pikir itulah yang dilakukan Trump. Maksud saya, orang membenci Trump karena dia menghancurkan segalanya di mana-mana. Peristiwa lakukan adalah menghancurkan pikir. Dan setiap berbeda, korban tatakyu, kutoi nup dengan aturan kita. Kita hidup dengan, katakanlah, aturan dari tatanan internasional yang diatur oleh aturan. Kita terbiasa dengan aturan-aturan itu. Dan aturan-aturan itu sangat-sangat penting untuk dimiliki, karena mereka adalah penghalang terhadap ketidakpastian, bahaya, segala macam hal. Mereka memberi Anda cara untuk memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak. Jadi dalam pengertian itu saya tidak menentang aturan. Tetapi ketika aturan hanya menjadi bagian dari arus tanpa pikiran menuju perang, maka tentu saja seseorang yang melanggar aturan tersebut sangat dihargai. Dan saya katakan dalam pidato saya di House of Lords, dan saya tetap pada pendirian itu. Saya katakan, jika Trump berhasil mencapai perdamaian di Ukraina,
dia akan pantas mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Ukraine, he will deserve a Nobel Peace Prize. Because it's of And, course very difficult to do. Karena sayangnya sulit untuk melakukan itu. Sangat sulit untuk membuat senjata-senjata ini menjadi senyap. Dan dia sebenarnya baru-baru ini mengatakan hal itu. Ada banyak senjata yang saling mengarah. Bukan hanya negara bagian. Ini adalah pasukan-pasukan ini, bukan? Dan The State belum bagaimana membawa mereka ke dalam proses untuk menembak. Process to stop firing. I think the key, obviously, is Saya pikir kuncinya jelas adalah Rusia dan Amerika. Maksud saya mereka adalah dua aktor utama saat ini. Jika mereka benar-benar bisa mencapai kesepakatan damai yang melibatkan konsesi nyata dari pihak Rusia dan Ukraina, maka sesuatu akan mungkin terjadi dalam kerangka kerja. Dan disinilah saya pikir Trump bisa menawarkan sesuatu kepada Rusia. Dia bisa mengatakan, lihat, Anda sekarang adalah mitra utama kami di bagian dunia ini, dan kami akan memperlakukan Anda seperti itu selalu. Dia mungkin bisa menawarkan sesuatu untuk memulihkan harga diri Rusia sebagai kekuatan besar. Dia mungkin bisa menawarkan itu. Saya tidak tahu. Tapi Putin jelas juga sangat khawatir bahwa akan ada gencatan senjata sementara dan mereka akan terus memasok Ukraina. Dan kemudian Rusia akan kehilangan keunggulan militernya yang sekarang dimilikinya. Russia will lose its military advantage, which it now has. Yeah, and of course I do think this. Ya, dan tentu saja, saya pikir harga diri orang Rusia tidak pernah sebesar sekarang. Karena mereka berhasil bertahan begitu lama dalam sesuatu. Dan itu mengerikan. Sangat mengerikan apa yang sedang terjadi. Tetapi sesuatu yang bisa dibantu oleh orang Eropa dan Amerika kepada Rusia adalah tentu saja menemukan kesepakatan baru dengan Ukraina. Dan juga, tidak ada orang Rusia yang saya kenal, tidak ada yang pernah saya dengar, mengatakan kita harus memiliki seluruh Ukraina. Karena mereka tahu menelan bagian timur Ukraina itu akan menjadi pil beracun, bukan? Jadi yang Anda butuhkan adalah cara untuk mencapai kesepakatan kerja dengan musuh sebelumnya. Dan itu adalah sesuatu di mana Eropa dan AS dapat banyak membantu, bukan? Untuk menyembuhkan luka-luka ini. In order to heal these wounds. Just I think I entirely agree with you. And when I Saya rasa saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Dan ketika saya sesekali berbicara dengan para menteri pemerintah, beberapa dari mereka masih berbicara dengan saya dari waktu ke waktu. Saya katakan, lihat, cobalah bekerja dengan orang-orang Ukraina. Maksud saya, untuk membuat mereka memahami sejumlah hal. Pertama-tama bahwa mereka belum kalah perang dan mereka tidak akan kalah perang. Maksud saya, mereka sebenarnya telah menghentikan Rusia dari melakukan apa yang awalnya diinginkan Putin, yaitu dengan sangat cepat memasang rezim bawahan di Kiev dan kemudian keluar. Maksud saya, itu tidak terjadi. Dengan kata lain, Ukraina telah berjuang untuk kemerdekaannya, dan saya pikir itu adalah pencapaian yang luar biasa. And I think that's an incredible accomplishment. And it's something we never give. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita akui di sini, karena kita selalu mengatakan bahwa perdamaian yang dikompromikan melibatkan penyerahan Ukraina kepada Rusia. Tapi tidak, itu intinya, tidak. Dan mengenai Donbas, saya tidak berpikir itu adalah masalah utama di sini sama sekali. Saya pikir dalam hal itu, Rusia dapat dibawa ke kompromi. Ini adalah poin yang juga dibuat oleh Anatol Lieven, sebagai imbalan untuk jaminan keamanan yang tepat. Salah satu hal yang sekarang dikatakan oleh para pemimpin kita adalah, kita harus memastikan bahwa ada jaminan keamanan yang tepat untuk Ukraina. Setiap kesepakatan damai harus mencakup itu. Tapi bagaimana dengan jaminan keamanan yang tepat untuk Rusia? Seolah-olah Rusia tidak memiliki kekhawatiran keamanan dan tindakannya sepenuhnya tidak diprovokasi. Itu masih menjadi naskahnya. and again somebody has to Dan sekali lagi, seseorang menjelaskan Malaysia, coba Ukraina mempunyai pengamanan, tetapi Mongolia tidak. Mengapa bisa bertahan sebagai yang merdeka, ami untuk Ukraina atau ada obsesi? Because obsession. because Mongolia hasn't been promised NATO membership. Nah, karena Mongolia belum dijanjikan keanggotaan NATO, itu yang mereka katakan. Anda lihat, tetapi tentu saja yang ingin mereka katakan adalah bahwa di satu sisi mereka ingin mengatakan, ya, NATO adalah sedikit masalah bagi Rusia. Tetapi di sisi lain, sangat masuk akal bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.
Karena NATO adalah organisasi damai dan tidak mengancam siapapun. Anda tahu, mereka memiliki dua hal yang tidak kompatibel dalam pikiran mereka. Mereka mengatakan, ya, Rusia memiliki pola pikir yang usang dan tidak akurat berdasarkan ketakutan terhadap NATO. Kembali ke Pangeran Igor, dan Rusia selalu takut dengan cengkeraman Barat yang mengelilingi. Tetapi ini semua sudah ketinggalan zaman, benar-benar ketinggalan zaman. Tidak ada ancaman. Rusia sama sekali tidak menghadapi ancaman dari siapapun. At all, from anyone. Can you think of, as a historian, of another? Bisakah Anda memikirkan, sebagai seorang sejarawan, waktu atau tempat lain ketika Anda berpikir dalam sebuah masyarakat, seperti dalam masyarakat Eropa, Anda memiliki narasi yang sangat penting, yang pada saat yang sama sangat kontradiktif, seperti narasi Anda sendiri. Sekali lagi, narasi tentang, oh, NATO mencintai perdamaian, atau Rusia adalah bahaya besar, tetapi Rusia juga sangat lemah. Maksud saya, kita memiliki begitu banyak narasi kontradiktif ini. Psakets gemixen, waktu was mokats, wraith mana knowledge, and tjuchesa. This was the case, and what happened there? Well, I think Ya, saya pikir konflik seperti itu lebih dikit di masa lalu dibandingkan sekarang. Dan ini sih memasih, desa, adanya orang-orang yang people who gave the dominant narrative, the people who wrote the dominant narrative. orang-orang yang menulis narasi dominan juga adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan oleh karena itu, mereka bisa memaksakan narasi mereka. Mereka tidak menghadapi kontradiksi. Sedangkan sekarang, kita masih ingin menulis narasi, tetapi tanpa kekuasaan. Dan itu menimbulkan semacam kesombongan moral, yang sebenarnya menghentikan orang dari berpikir serius tentang hal-hal. Faktanya, yang kita miliki adalah gagasan bahwa alih-alih kekuasaan, kita memiliki nilai-nilai. Dan melalui kekuatan keras, it's a camp troth lurak. Semua ini dimaksud sebagai Steve. And all these things are meant to be a substitute. So we carry on talking as though we... Jadi kita terus berbicara seolah-olah kita masih memiliki kekuasaan. Tapi sebenarnya kita tidak. Jadi kita kemudian berbicara tentang nilai-nilai kita. Salah satu ungkapan yang sering Anda dengar di parlemen adalah, kita harus. Kita harus. Jadi kita memiliki kekuasaan. Kita harus memastikan bahwa orang Tionghoa berhenti menganiaya orang Uighur. Kita harus. Saya tidak tahu. Yang benar-benar bisa Anda katakan adalah, ini semacam refleks historis. Ini camarat yang dipeserkit dan didik universitas. Ada korban, Anda mengemaiki nilai-nilai. Memberi hukum. Membrom. Saya rasa step ini adalah key. I find it hard to get over this. I find this terrifying because Saya merasa ini menakutkan, karena hal ini mengarah pada banyak hal yang sangat buruk. Di sisi lain, menarik untuk melihat bahwa sangat sulit bagi orang Eropa, dan bukan hanya orang Eropa, untuk keluar dari pola pikir ini yang memaksakan segalanya, sambil tetap mengklaim bahwa mereka bukanlah yang bersifat imperial. Mereka bukanlah yang memaksakan. Berapa lama menurut Anda akan dibutuhkan agar kesadaran ini muncul? Karena saya pikir kita, maksud saya, organisis magnis step to restraint, stiff the petuan you sil, and we kawal race kapatip. Part yet of the European population. Yeah, The I general agree. public hasn't. No, I think in the general public... Masyarakat umum belum. Tidak, saya pikir masyarakat umum belum. Anda benar. Saya pikir salah satu halnya adalah di Eropa, ada lubang besar, dan lubang itu adalah Jerman. Mereka telah mencoba membangun Uni Eropa tanpa kekuatan Jerman. Ekonomi tentu saja, tetapi inti dari semacam otonomi Eropa adalah Jerman. Dan Anda lihat, kami memiliki rasa bersalah, orang Inggris, karena telah menenangkan Hitler. Orang Jerman memiliki rasa bersalah yang jauh lebih besar karena telah melahirkan Hitler. Dan karena itu, mereka merasa tidak bisa mengambil inisiatif nyata, karena setiap upaya yang dilakukan Jerman untuk memimpin Eropa akan mengingatkan orang lain tentang upaya lama Jerman untuk mendominasi Eropa. Jadi orang Jerman berada di belakang, dan Prancis lebih atau kurang didorong ke posisi terdepan di Eropa. Inggris keluar dari Eropa. Hidaf si Eropa, and overstreaming and with the München, dropping Bantuth, Breton, and Keynes, and Stemma. Europeans have a huge problem in developing a common defense and foreign policy. Are we Europeans and
Apakah kita orang Eropa, sekali lagi seperti sering terjadi, terjebak dalam kebuntuan yang kita buat sendiri? Kita hanya menciptakan semua kekuatan yang saling bertentangan ini, yang kemudian mengarah pada bencana daripada penyelesaian jangka panjang. You see, we were all right, we thought. Anda lihat, kami merasa baik-baik saja. Kami pikir, di masa Biden, karena Amerika, pada kenyataannya, adalah negara pengganti untuk Eropa. Karena Amerika membela Eropa. Pada dasarnya Amerika membela Eropa. Dan Eropa maksud saya, dalam beberapa hal, Eropa adalah protektorat Amerika Serikat. Dan orang Amerika mulai lelah melakukan itu menurut saya. Dan salah satu alasannya bukan hanya karena pandangan kebijakan mereka telah bergeser, tetapi juga karena sangat mahal memiliki protektorat. Anda tidak bisa memungut pajak dari mereka dengan benar. Anda melindungi mereka dan mendapatkan pujian karena benar-benar berbicara kepada mereka dari posisi semacam itu. Tetapi, Anda tidak bisa memungut pajak dari mereka. Oleh karena itu, orang Amerika merasa semakin bahwa mereka tidak mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang mereka. Dan mengapa mereka masih berada dalam posisi melindungi Eropa? Still in this position of protecting Europe. Well, that was the Cold War. It started in the Cold War. Nah, itu adalah Perang Dingin. Itu dimulai pada masa Perang Dingin dan dimulai dengan narasi khusus bahwa Rusia dengan pasukan besar mereka dari Perang Dunia Kedua yang telah mengalahkan Hitler siap untuk menyapu seluruh Eropa. Itu mengarah pada pembentukan NATO. Itu mengarah pada jaminan nuklir Amerika kepada Eropa. Sekarang, orang Amerika tidak bisa sepenuhnya menerima bahwa narasi yang sama harus berlanjut, meskipun dalam kedok ancaman Rusia lainnya. Dan jadi orang Amerika tidak suka dibohongi, dibawa ke jalan yang salah. Mereka merasa mereka sedang dipermainkan. Dan itu menurut saya adalah dasar dari kebijakan baru Trump, yang saya pikir didukung oleh banyak orang Amerika. New policy, which I think a lot of Americans support, actually. I think so too. Saya juga berpikir begitu. Kita harus melanjutkan diskusi ini di lain waktu, karena masih banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, karena Anda memiliki pemahaman yang sangat baik tentang masalah ini. Tapi saya tahu Anda memiliki janji makan siang, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Baik, mari. Lord Skidelsky, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak Anda, Gunis dan medu secara itu karya Anda. No more. Tidak lagi. Dulu saya menerbitkan untuk Project Syndicate sebulan sekali. Saya punya kolom, tetapi kemudian mereka mencoba menyensor apa yang saya tulis tentang Ukraina khususnya. Jadi saya bilang, saya tidak akan menulis untuk kalian lagi. Saya harus mengatakan, Jeff Sachs mengalami hal yang sama. Ada penyensoran. Kami berdua memutuskan hal itu secara independen. Jadi sekarang saya tidak punya platform reguler. So saya sebenarnya campaign demi menu. Substack adalah format tiruan luar biasa. Insafter, Substack is like clean you. Dan saya sebenarnya bertanith. I'm trying to do that. Let me know when you do. Beritahu saya ketika Anda melakukannya. Saya akan semas untuk membagikannya dengan audiens ini juga. Lord Skidelsky, terima kasih banyak atas waktu hari ini. For your time today. Simok Croth, Rematic, the Pace Force.